Kita lihat golongan flavonoid isoflavon merupakan isomer flavonoid banyak terdapat dalam famili Fabaceae. Ini contohnya adalah genistein. Kita ketahui genistein ini adalah suatu isoflavon yang banyak terdapat di dalam kedelai. Jadi kalau Anda mengkonsumsi kedelai, maka di situ ada genistein. Dan berdasarkan beberapa penelitian, genistein ini banyak dikaitkan dengan aktivitasnya menghambat pertumbuhan sel kanker, khususnya pada breast cancer. Isoflavon ini memiliki kekhasan dibandingkan dengan flavonoid lain, di mana pada umumnya flavonoid itu cincin benzennya yang B ini berada pada posisi kedua, sedangkan isoflavon ini khas berada pada posisi ketiga. Jarang ditemukan dalam bentuk glikosida, ya, dan strukturnya menyerupai estrogen, sehingga juga dikelompokkan sebagai fitoestrogen yang akan berikatan dengan reseptor estrogen. Jadi genistein ini banyak dikaitkan dengan aktivitas hormon, ya. Kita lihat kemiripannya. Jadi ada ini dan ini adalah estrogen, estradiol, dan ini ada kemiripan. Dan kalau Anda perhatikan, estradiol ini merupakan struktur dasar dari steroid. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan steroid, ya, di mana steroid itu punya kekhasan seperti ini strukturnya. Dan ternyata ini juga sepotong dari sini ini memiliki kekhasan atau kemiripan dengan genistein. Baik, ditemukan juga pada Glycyrrhiza glabra, ya, kemudian pada tanaman alfalfa atau Medicago sativa dan sebagainya. Ini ditemukan terkait dengan keberadaan dari isoflavon. Antosianin ini merupakan salah satu golongan flavonoid yang juga memiliki kekhasan, di mana antosianin ini satu-satunya golongan flavonoid yang bermuatan. Antosianin ini biasanya bertanggung jawab terhadap warna pada suatu tumbuhan, ada warna merah, biru, dan hitam. Dan kalau Anda lihat antosianin ini, karena dia bermuatan, ya, bermuatan positif, maka ini bersifat ion. Nah, kita ketahui kalau seandainya suatu senyawa itu berupa ion, maka senyawa tersebut akan mudah larut di dalam air. Ya. Jadi, ketika Anda ingin mengisolasi suatu senyawa dalam bentuk muatan ion, maka dia larutnya adalah air. Kenapa antosianin ini dia bermuatan? Kalau kita lihat, O ini kan memiliki dua tangan harusnya, ya, karena golongan 6A pada struktur periodik, sehingga O ini hanya memiliki dua tangan. Namun di sini dia mengikat 3 ikatan, sehingga kelebihan, maka dia akan bermuatan positif. Nah, antosianin ini karena bermuatan positif maka akan bersifat basa, sehingga dengan mudah kita bisa garamkan, ya, dengan menambahkan suatu senyawa asam. Di dalam tanaman terdapat dalam bentuk 2-fenilbenzopirylium terhidroksi atau kita kenal sebagai garam favilium. Jadi antosianin ini bisa dibuat dalam bentuk garamnya, ya. Nah, sebagian besar flavonoid sebenarnya bersifat asam. Jadi kalau Anda cek secara strukturnya, flavin itu bersifat asam sebenarnya. Tapi khusus pada flavonoid ini, ya, ini sifatnya adalah basa. Kemudian antosianin ini ketika dia kehilangan gugus gulanya, maka akan berubah menjadi aglikon. Nah, kita kenal sebagai antosianidin. Seperti itu, ya. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa antosianin ini bertanggung jawab menghasilkan warna. Nah, suatu tanaman ketika dia memberikan satu warna, maka warna tersebut itu disebabkan karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang. Jadi ketika ada satu tanaman yang menghasilkan warna, biasanya dihasilkan karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang. Nah, ikatan rangkap terkonjugasi atau kita kenal sebagai gugus kromofor, ini kita ketahui mampu menyerap UV. Sehingga semakin panjang gugus kromofor, maka warnanya akan semakin muncul, dan biasanya pada pengukuran menggunakan spektrofotometer UV ini akan menghasilkan serapan pada panjang gelombang di daerah tampak.
atau antara 400 sampai 800. Jadi khas ya, ketika Anda ingin mengukur senyawa yang berwarna dan warnanya itu disebabkan karena adanya ikatan rakat terkonjugasi, maka pengukurannya itu akan khas berada pada posisi daerah sinar tampak. Peningkatan jumlah gugus hidroksil pada gula dan gugus metil pada cincin B, ya, reng warna yang dihasilkan dari orange menuju ke arah biru, dan absorpsi sinar UV ini akan bergeser pada panjang gelombang yang lebih besar. Jadi ketika ada peningkatan jumlah hidroksil pada gugus gula, ya, di sini, kemudian juga gugus metil pada cincin B, ya, di sini ada peningkatan gugus metil, maka warna yang dihasilkan akan berubah dari orange menuju ke biru, di mana terjadi pergeseran batokromik atau ke arah kanan. Sifat flavonoid sebagian besar di alam dalam bentuk glikosida, ya, sebagian besar. Namun ada juga flavonoid dalam bentuk aglikon. Nah, proses ekstraksinya biasanya menggunakan etanol 70%. Kenapa? Karena memang bentuk flavonoid glikosida ini cenderung lebih larut di dalam air. Namun harus diperhatikan, flavonoid glikosida ini berada dalam bentuk O-glikosida, yang mana O-glikosida itu cenderung lebih mudah putus ikatannya atau lebih mudah terhidrolisis. Nah, sehingga memang kalau Anda ingin spesifik mengambil flavonoid O-glikosida, maka gunakanlah metode ekstraksi dengan cara dingin. Namun, kalau kita kaitkan dengan aktivitas, saya sempat katakan tadi, aktivitas flavonoid itu sebenarnya dihasilkan dari struktur aglikonnya, bukan dari struktur glikosida secara keseluruhan. Jadi dari struktur aglikon inilah yang nanti akan menghasilkan aktivitas. Bahkan ada beberapa penelitian secara QSAR, ya, yang mengatakan bahwa adanya gugus gula ini terkadang juga memberikan hambatan terhadap aktivitas. Nah, oleh karena itu tidak jarang biasanya para peneliti itu mengambil flavonoid itu dengan cara panas. Kenapa dengan cara panas? Karena dia mengharapkan aktivitas yang tinggi dari flavonoid tersebut, sehingga flavonoid dalam bentuk glikosida dengan cara panas sebisa mungkin itu dia gulanya terlepas. Maka dihasilkanlah flavonoid aglikon yang memiliki aktivitas yang cukup baik. Nah, flavonoid glikosida ini lebih polar dibandingkan dengan flavonoid aglikon. Oleh karena itu pada saat isolasi untuk menghasilkan flavonoid glikosida kita gunakan pelarut polar. Tapi ya tadi ya, pelarut polar ini cenderung tidak mampu mengambil flavonoid yang aglikon. Nah, kalau Anda kaitannya dengan aktivitas, saya gunakan cara panas, ubah glikosida menjadi aglikon. Oke, karena flavonoid glikosida mudah terhidrolisis oleh asam dan panas, maka sebaiknya memang gunakan cara dingin khusus untuk glikosida. Jadi Anda bisa milih ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya pada saat ekstraksi flavonoid, di mana flavonoid itu kalau Anda ingin spesifik mengambil O-glikosida, gunakan cara dingin. Tapi kalau Anda ingin mengambil flavonoid secara umum, ya khususnya dalam hal aglikonnya, maka gunakan cara panas. Dan biasanya memang pada saat kita menghitung flavonoid total, ya, di situ maka flavonoid itu harus dalam bentuk aglikon. Kenapa harus dalam bentuk aglikon? Supaya kelarutan dari seluruh flavonoid itu sama, yaitu pada pelarut-pelarut organik, sehingga mudah kita gabungkan, mudah kita ambil, dan mudah kita ukur total. Kalau seandainya kita hanya menggunakan flavonoid menggunakan pelarut misalkan etanol 70% saja cara dingin, maka tentunya flavonoid aglikon itu tidak akan terambil dan tidak akan terhitung, sehingga kita akan menghasilkan hasil yang palsu ya terkait dengan flavonoid total. Jadi untuk mengukur flavonoid total biasanya flavonoid glikosida itu dihidrolisis terlebih dahulu sehingga menghasilkan aglikon yang memiliki sifat kelarutan yang sama dengan flavonoid aglikon yang lain. Berikut ini adalah karakteristik dari beberapa golongan flavonoid, yang mana karakteristik ini penting sekali buat kita sebagai petunjuk pada saat akan melakukan isolasi ataupun analisis. Antosianin biasanya di dalam tumbuhan itu akan berkontribusi memberikan warna-warna seperti ini ya, hijau, mauve, kemudian blue ya, atau biru, scarlet, dan warna-warna lainnya. Biasanya larut di air. Tadi ya saya sampaikan antosianin ini dia
selain memiliki muatan positif, juga mengandung gugus gula sehingga lebih larut di air ya. Nah, lebih larut di air, maka pelarut-pelarut polar lah yang bisa kita gunakan. Dan antosianin ini karena dia memberikan warna, mana warna ini ada kaitannya dengan ikatan rangka terkonjugasi yang cukup panjang. Nah, sehingga semakin panjang ikatan rangka terkonjugasi, maka semakin mudah teridentifikasi pada panjang gelombang sinar tampak. Oleh karena itu di sini ya, biasanya antosianin itu bisa terukur pada area sinar tampak, yaitu 515 sampai 545 nanometer. Nah, biasanya kalau seandainya kita ingin melakukan analisis dengan kromatografi, karena ini sifatnya polar, maka kita bisa gunakan kromatografi kertas. Kita tahu kromatografi kertas dengan fase diamnya polar, kemudian fase geraknya juga polar, maka ini cocok untuk senyawa yang polar. Juga kemudian larut antosianin ini ketika kehilangan gugus gula, kita kemudian juga antosianidin untuk identifikasinya antosianidin itu dipanaskan. Nah, antosianidin ini tidak berwarna. Artinya ketika antosianin kehilangan gugus gula, maka dia akan berubah menjadi senyawa yang tidak berwarna. Kemudian juga flavonol. Nah, flavonol adalah aglikon, ya, dimana lebih banyaknya flavonol itu colorless atau tidak berwarna. Namun, ya, flavonol ini juga ada yang berwarna. Contoh misalkan flavonol yang berwarna itu adalah quercetin. Quercetin di golongan flavonol tapi dia berwarna. Dikatakan dia akhirnya berwarna, kenapa? Karena flavonol ini berupa kopigmen. Ya, artinya kopigmen itu ketika dia terstimulasi maka akan menghasilkan warna. Nah, pengukurannya biasanya flavonol ini akan berada pada area pengukuran UV, ya, yaitu pada 350 sampai 386 nanometer. Dan kemudian juga kita kenal ada flavon. Nah, kalau flavon ini jelas tidak berwarna. Ya. Flavon ini pada saat di tumbuhan itu juga karena terdistribusi dalam bentuk flavonol. Ya. Bedanya apa flavon dan flavonol? Kalau flavon ini tidak ada hidroksi pada posisi 3, sedangkan flavonol ada hidroksi pada posisi 3. Ya. Biasanya pada saat diukur menggunakan spirophotometer visible, ini akan muncul pada area pengukuran panjang gelombang sinar UV, yaitu 330 sampai 350. Kemudian ada juga glikoflavon. Ya, glikoflavon ini juga sebagai flavonol. Ada juga biflavonil. Ya, ini kalau biflavon ini dua flavonoid yang bergabung. Ya, biasanya memang gabungannya itu adalah dari ikatan C ke C, cenderung tidak berwarna. Dan kemudian juga ini biasanya cenderung tidak berwarna. Ada juga kalkon, flavon, isoflavon. Berikutnya adalah ada glikoflavon. Ini di alam biasanya dalam bentuk flavonol, di mana ikatannya ini juga C dengan C, ya, dengan gulanya. Jadi glikoflavon ini ikatannya C dengan C, sehingga senyawa glikoflavon ini cenderung lebih stabil. Ya, kenapa? Karena C glikosida. Ada biflavonil atau biflavon, ya. Biflavon ini merupakan penggabungan dari dua flavonoid. Kecenderungannya tidak berwarna, ya, dan memang banyak ditemukan pada suku gimnosper. Kalkon dan auron ini jarang ditemukan. Kalaupun ditemukan ini berada pada biasanya membentuk pigmen-pigmen warna seperti ini. Dan biasanya muncul pada gelombang visible yaitu 370 sampai 410. Ada flavonon, di mana flavonon ini juga tidak berwarna, ya, biasanya banyak terdapat di dalam daun dan juga buah. Dan ada isoflavon, ini juga tidak berwarna, dan isoflavon ini biasanya terdapat pada suku Leguminosae. Berikut ini adalah terkait dengan identifikasinya. Jadi ketika ada suatu tanaman menghasilkan warna oranye, red, ya, atau merah, kemudian menghasilkan warna-warna lain, kemudian kita lihat di sini, ya, Anda bisa lihat nanti di slide-nya. Jadi ketika ada satu tanaman menghasilkan warna-warna tertentu, kemudian ditambahkan amonia menghasilkan warna yang berbeda,
maka indikasinya adalah ini. Contoh misalkan ya, ketika awalnya pada tanaman itu dia menghasilkan warna oranye, ada warna oranye, kemudian juga nanti ketika warna ini kita tambahkan ya, amonia ini gas ya, diuapkan dengan gas amonia, maka akan menghasilkan warna biru misalkan. Nah, ketika dia menghasilkan warna biru, maka kita bisa pastikan bahwa itu adalah anthocyanidin T-glycoside atau anthocyanin ya. Jadi anthocyanidin yang terglikosilasi ini kita kenal sebagai anthocyanin dan sebagainya ya. Jadi di sini ada awalnya tidak berwarna, kemudian juga ketika kita tambahkan amonia berubah warnanya seperti ini, maka bisa kita pastikan ini adalah beberapa golongan flavonoid. Flavonoid kalau kita ukur menggunakan spektrofotometer UV visible ini biasanya akan menghasilkan kekhasan dalam serapannya. Di mana flavonoid sendiri kita kenal itu memiliki dua benzen ya, yaitu cincin A dan cincin B yang dipisahkan oleh cincin C. Ya, yaitu 3 karbon. Nah, karena memiliki dua benzen yang terpisah, maka biasanya flavonoid akan memberikan 2 puncak serapan ketika diukur menggunakan spektrofotometer visible. Yang satu pada panjang gelombang UV biasanya, yang satu pada panjang gelombang visible. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa cincin yang mana yang berada pada UV, mana yang pada visible, tergantung dari cincinnya sendiri. Apakah dia memiliki ikatan rangkap yang panjang ataukah tidak. Ketika cincin tersebut memiliki ikatan rangkap yang panjang, maka dia akan muncul di visible. Dan ketika cincin tersebut memiliki ikatan rangkap yang pendek, maka dia akan muncul di UV seperti itu ya. Contoh misalkan auron. Auron ini muncul di 2 panjang gelombang yaitu 390 sampai 430 dan 240 sampai 270. Artinya di sini ya ada cincin yang memberikan 2 serapan yang berbeda. Dan biasanya pada auron cincin yang terpendek itu berada pada posisi cincin B. Jadi cincin B biasanya akan muncul di sini ya, di panjang gelombang UV, dan cincin A-nya di panjang gelombang visible. Bisa juga sebaliknya ya, tergantung. Jadi ketika ikatan rangkapnya semakin panjang, maka dia akan memberikan panjang gelombang yang panjang juga. Baik, itu materi kita terkait dengan perkuliahan flavonoid. Semoga Anda bisa paham. Untuk beberapa pertanyaan, silahkan nanti Anda tanyakan di forum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.